Perpisahan. Disinilah Clarissa sekarang, berdiri merenung sambil memeluk putrinya yang sedang terlelap. Matanya menatap kosong ke arah rumah megah yang ada di hadapannya. Setelah berhasil menyelamatkan Sandra dari hukuman kejam ayahnya, Clarissa memutuskan untuk membawa putrinya pergi ke negara di mana ayah kandungnya berada. Dia berniat menemui Karim, kemudian menyerahkan Sandra untuk dirawat olehnya. Clarissa sudah tidak memiliki tempat lain yang ingin dia tuju. Di pikirannya hanya ada nama Karim saja meskipun dia sedikit ragu kalau kekasihnya itu bersedia untuk merawat putri mereka. Apa yang harus aku lakukan jika Karim tak mau mengakui Sandra sebagai putrinya? Seharusnya dulu aku langsung memberitahukan kehamilanku, bukan malah menunggunya datang kembali seperti orang bodoh. Ya Tuhan, tolong bantu aku menemukan tempat terbaik untuk putriku. Aku tahu, aku salah, tapi putriku tidak tahu apapun. Dia terlahir ke dunia ini akibat perbuatan hina kami. Jadi aku mohon padamu Tuhan, tolong jangan hukum gadis kecil ini. Tolong beri dia kebahagiaan yang selayaknya, biar aku saja yang menanggung semua dosa-dosa itu. Aku mohon padamu Tuhan, tolong kabulkan satu inginku ini. Ma, kenapa menangis? Clarissa tersentak. Dia segera menghapus air matanya kemudian tersenyum ke arah putrinya yang sudah terbangun. Mama bukan menangis sayang tapi kelilipan. Ma, jangan bersedih, aku baik-baik saja, ucap Sandra. Apa itu rumah papa? Belum sempat Clarissa menjawab, pintu gerbang rumah tersebut terbuka. Muncul seorang wanita cantik yang sedang menggandeng seorang pria kecil di sebelahnya. Wanita tersebut kemudian menghampiri Clarissa dan Sandra. Kalian siapa? Tanya wanita itu dengan tatapan penuh curiga. Oh maaf nyonya, apa aku bisa bertemu dengan Karim? Tanya Clarissa ragu. Hatinya sedikit sakit, dia tidak boleh untuk sekedar menyadari siapa wanita yang sedang berdiri di hadapannya. Ada urusan apa kau ingin bertemu dengan suamiku? Dan siapa gadis kecil ini? Kenapa wajahnya sedikit mirip dengan suamiku? Bagai tertusuk pedang, Clarissa harus menerima kenyataan pahit kalau Karim ternyata sudah menikah dan memiliki seorang putra. Berusaha untuk tetap tegar, Clarissa mencoba menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah itu. Nyonya, gadis kecil ini bernama Sandra. Dia adalah putriku bersama Karim. Maksud kedatangan kami ke rumah ini adalah untuk meminta Karim merawat putri kami, aku. Apa? Dasar tidak tahu malu, beraninya kau menyebut suamiku sebagai ayah dari putrimu. Kau sudah hilang akal ya? Sontak wanita itu murka. Pergi, bawa anakmu menjauh dari sini. Asal kau tahu ya, suamiku itu tak pernah memiliki wanita lain selain aku, istrinya. Di dalam hidupnya, hanya aku satu-satunya wanita yang pernah menjalin hubungan dengannya. Jadi tolong berhenti berhalusinasi. Karim tidak pernah memiliki wanita lain selama ini. Clarissa tercengang, tidak menyangka kalau pria yang begitu dicintainya itu tidak pernah mengakui hubungan mereka. Dengan perasaan yang sangat hancur, Clarissa kembali menanyakan di mana keberadaan Karim saat ini. Dia perlu untuk bicara secara pribadi dengannya. Nyonya, entah Karim mengakui hubungan kami atau tidak, tolong beritahu aku di mana dia sekarang. Ada hal yang sangat penting yang harus aku sampaikan padanya. Sudah aku bilang pergi ya pergi, kau wanita jalang, cepat angkat kaki dari rumahku. Atau aku akan meminta para penjaga untuk mengusir kalian dari sini. Cepat pergi dari hadapanku sekarang. Hardik wanita itu. Sandra diam mendengarkan pertengkaran antara ibunya dengan wanita galak itu. Tatapan matanya kemudian beralih pada pria kecil yang juga sedang menatapnya. Mereka berdua kemudian sama-sama tersenyum, tidak mempedulikan orang tua mereka yang sedang bertengkar hebat. Aku Brian, siapa namamu? Ucap si pria kecil dengan isyarat bibir. Aku Sandra, kau sangat cantik. Nanti saat aku sudah besar aku akan menikahimu, kau bersedia tidak? Meski tidak paham dengan maksud pria bernama Brian itu, Sandra tetap menganggukkan kepala. Sekelebat bayangan aneh tiba-tiba muncul yang langsung membuat Sandra menghentikan pertengkaran ibunya dengan ibunya Brian. Ma, ayo kita pergi. Tunggu dulu sayang, mama harus bertemu dengan papamu dulu sebelum pergi dari sini, sahut Clarissa. Papa tidak akan datang, Ma, ucap Sandra lirih. Kening Clarissa mengerut. Dia kemudian berjongkok menangkup wajah putrinya yang terlihat sedih. Sayang, dari mana kau tahu kalau papa tidak akan datang menemui kita, Kita tunggu sebentar lagi ya, papa pasti akan segera muncul. Saat Clarissa tengah membujuk putrinya, istrinya Karim bergegas masuk ke dalam rumah. Tapi sebelum pintu gerbang itu tertutup, dia mengucapkan sesuatu yang membuat Clarissa diam membeku. Sampai mati pun, aku tidak akan pernah membiarkan anakmu bertemu dengan suamiku. Kalau kau sampai nekat melakukannya, maka aku tidak akan segan-segan untuk menyingkirkan putrimu dari dunia ini. Ingat itu, Clarissa Wu. Sesak, namun juga lega karena ternyata Karim tidak benar-benar melupakannya. Sepertinya wanita ini sengaja mengucapkan hal itu hanya untuk membuatnya merasa sakit hati kemudian berpikiran buruk pada Karim. Saat Clarissa tengah termenung, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Dia kemudian menarik tangan putrinya menuju mobil yang mereka tumpangi saat datang ke rumah ini. Sayang, ada apa?
Tanya Clarissa heran saat putrinya menolak untuk masuk ke dalam mobil. Ma, pulanglah ke rumah Grandpa. Aku tidak apa-apa di sini sendirian, jawab Sandra. Sandra, kau ini bicara apa? Mama mana mungkin tega meninggalkanmu sendirian di sini. Ini tempat asing, nak. Terlalu berbahaya untuk gadis kecil sepertimu. Clarissa panik. Dia sadar kalau putrinya memiliki cara berpikir yang sedikit berbeda dengan gadis kecil lain yang setara dengan usianya. Hatinya mulai ketar-ketir menyikapi kedewasaan putrinya. Clarissa yakin Sandra bisa merasakan kesulitan yang sedang dia alami. Ma, tidak apa-apa. Mama meninggalkan aku di negara ini. Grandpa adalah orang tua Mama, jadi Mama harus menghormatinya. Setelah aku besar nanti aku pasti akan mencari Papa, jadi Mama jangan khawatir lagi ya. Sandra kecil sangat mengerti betapa sulit berada dalam posisinya ibunya yang terjepit di antara dua pilihan. Kalau boleh memilih, Sandra sangat tidak mau dipisahkan dari ibunya. Dia tentu saja merasa sangat takut jika harus hidup sendirian di negeri orang. Tapi bagaimanapun juga, Sandra kecil sudah tahu kalau perpisahan ini akan tetap terjadi. Dia dan ibunya akan segera terpisah oleh jarak dan juga waktu, seperti apa yang sudah dia lihat dalam mimpinya. Clarissa tertegun mendengar kata-kata putrinya. Hati orang tua mana yang tidak hancur jika dipaksa berpisah dengan anak kandungnya sendiri? Di bawah guyuran hujan, tangis Clarissa pecah. Suaranya terdengar begitu memilukan, menjadikan pintu gerbang rumah kekasihnya sebagai saksi kesakitan yang harus dia reguk. Cintanya membawa petaka, dan putrinya yang harus menjadi korban. Sandra, maafkan Mama, nak. Maaf karena sudah menempatkanmu dalam keadaan yang sangat sulit. Mama sangat menyayangimu, Mama mencintaimu, Sandra. Ratap Clarissa saat putrinya melepaskan gandengan tangan mereka. Hatinya hancur berkeping-keping menyaksikan putrinya yang bergerak menjauh. Aku tahu Mama sangat menyayangi aku. Pergilah, Ma, cepat kembali ke rumah sebelum Grandpa marah dan memukuli Mama lagi, ucap Sandra seraya menahan kesedihan dan ketakutannya. Sandra, putri Mama. Hicks, maafkan Mama, sayang, maaf. Tidak apa-apa, Ma. Aku sangat mengerti dengan kesulitan yang Mama rasakan. Sudah ya, Ma, aku pergi dulu. Hujannya semakin deras. Hari juga sudah semakin malam. Aku perlu menemukan tempat tinggal yang baru mulai sekarang. Bagi orang gila, Clarissa menjerit pilu saat mendengar ucapan putrinya. Tubuhnya luruh ke tanah, tak mempedulikan pakaiannya yang kotor terkena percikan air hujan. Tangan Clarissa terlurut berharap kalau putrinya akan datang memeluknya. Namun sayang, Sandra kecil malah berlari menjauh, meninggalkan Clarissa yang hampir mati sambil meneriaki namanya. Papa, kenapa kau tega melakukan hal ini pada kami berdua, Pa? Aku membencimu. Pa, aku membencimu. Teriak Clarissa histeris sambil memukuli genangan air hujan. Entah berapa lama Clarissa menangis di tempat itu sampai akhirnya dia diusir oleh si penjaga rumah. Sebelum pergi dari sana, Clarissa menatap lama ke arah pepohonan. Dia tahu kalau putrinya masih bersembunyi di sana, menatapnya dengan penuh kesedihan. Karim, aku harap kau bisa secepatnya menemukan keberadaan Sandra. Maafkan aku, hanya ini satu-satunya cara supaya putri kita tetap hidup. Karim, seumur hidup aku akan terus menantikan kedatangan kalian berdua sampai waktunya tiba. Aku akan mengunci hati ini hanya untukmu.